Hai, good morning leaders. Hari ini kita akan bicara tentang sales ketika market atau kompetitor lagi banting harga. Apa yang kita bisa lakukan ketika Anda panik nih ketika kompetitor lagi banting harga, sedang menurunkan harga, kasih diskon gila-gilaan, terus Anda pusing 7 keliling. Harusnya gimana sellingnya supaya tetap jalan, tetap laku? Ayo kita bahas. Nah guys, satu hal yang menarik yaitu ketika kita menghadapi price war atau perang harga, kita perlu memiliki opsi. Jadi kita manusia ini sangat mudah panik ketika tidak ada opsi. Opsi itu pilihan ya. Jadi tugas daripada pengusaha yang mendengarkan vlog ini, melihat vlog ini, tugas daripada salesman, saleswoman, sales people yang melihat vlog ini adalah memberi Anda sendiri opsi. Memberi opsi pilihan supaya Anda punya beberapa alternatif jalan keluar dan bukan cuma satu. Ya, jadi rumusnya sangat sederhana sebetulnya. Kalau Anda kepepet, Anda mesti cari solusi opsi. Belum tentu itu bisa dipakai opsinya, tapi minimal kasih opsi. Ketika opsi muncul, otak kiri Anda, otak logika Anda mulai bermain. Otak kanan, otak emosi mulai sedikit ditekan. Nah, bayangkan kalau tidak ada opsi, maka Anda akan menggunakan otak kanan, yaitu reaktif, emosional, dan biasanya Anda akan ikut terjun langsung, hajar kompetitor buka harga berapa, saya ikut, emang siapa takut. Kayak gitu ya. Nah, opsinya apa saja coach? Mari kita lihat. Ada beberapa opsi yang saya mau sharingkan. Sebelum kita masuk ke opsi, ada dua hal yang perlu Anda ketahui. Jika Anda memang memutuskan untuk perang harga, tidak ada yang bisa melarang Anda, tidak ada yang bisa mencegah Anda. Itu uang-uang Anda, itu bisnis Anda, itu profit Anda mau bakar uang juga boleh. Tapi saya kasih sedikit poin, warning. Kalau Anda ingin masuk ke perang harga, Anda ikutin kompetitor punya harga, maka kemungkinan menang Anda cuma ada dua. Kalau Anda lebih efisien, jadi memang Anda banting harga karena Anda lebih murah ongkos produksinya, biaya kulaknya, cara untuk Anda mengoperasionalkan bisnis lebih efisien, sehingga Anda bisa mempertahankan profit tapi mengurangi harga end user. Itu yang pertama, Anda bisa menang kalau efisien. Kedua adalah Anda kalau bisa menang ini kalau Anda punya backing modal yang raksasa. Anda punya backing modal yang unlimited, Anda adalah orang kaya, Anda adalah anaknya sultan ya. Jadi kalau Anda punya uang yang tidak terhingga banyaknya, berarti Anda bisa menang. Jadi cuma dua aja yang pengalaman saya, Anda sangat efisien atau Anda di backing oleh uang yang besar. Selain dari dua ini, saran saya jangan masuk. Tapi terserah Anda mau masuk, itu juga keputusan yang Anda harus buat dan tidak ada yang bisa melarang Anda. Itu enaknya bisnis ya, bebas, sesuka hati, sakarepmu. Oke, so mari kita kembali. Opsi apa saja yang Anda bisa lakukan? Pertama adalah Anda mesti mempertanyakan ya. Anda mesti menganalisa kenapa kompetitor turunkan harga. Karena tidak semuanya kompetitor itu gila-gilaan menurunkan harga dan tidak suka cuan atau profit. Bisa saja analisa Anda mengatakan, cari di market, analisa Anda mengatakan bahwa kompetitor turunkan harga itu karena mereka sedang ada stok yang mesti dibuang. Nah, solusi saya gini ya, kalau Anda tahu bahwa kompetitor itu sedang buang barang, maka Anda jangan ikutan banting harga. Anda tunggu aja, wait and see, itu solusi daripada salesnya. Jadi Anda tahu, opsi pertama adalah, ternyata kompetitor banting harga karena cuci gudang, karena barangnya sudah kadaluarsa, terutama kalau dia perishable, barang-barang yang rusak, mudah busuk, mudah ada umurnya dan ada expiry date-nya, maka dia akan buang. Analisa yang kedua kemungkinan adalah mereka sedang masuk ke market Anda. Jadi bisa saja mereka sedang membuka market di area Anda dan mereka ingin dikenal dengan cepat. Cara paling cepat adalah dengan banting harga. Oke, so apa yang terjadi ketika kondisi kedua adalah Anda masuk kategori yang kedua, opsi kedua. Oh, saya tahu analisa yang pertama menghasilkan bahwa mereka ini sedang masuk ke pasar saya dan berusaha untuk merayu konsumen existing saya untuk berpindah kapal dengan harga yang lebih murah. So masuk ke opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah Anda perlu kualifikasi konsumen Anda. Konsumen Anda ini pada umumnya ada 3 jenis, yaitu konsumen yang negatif, yaitu memang suka sekali menjelek-jelekan produk Anda, suka mengcompare harga Anda, suka membuat testimoni negatif.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah konsumen yang netral. Ya, beli kalau butuh, nggak pernah komentar banyak, nggak bawel, nggak rewel, nggak cerewet. Dan yang ketiga adalah yang positif. Jadi yang negatif, netral, dan positif. Positif berarti kebalikannya negatif ya. Saya kira cukup jelas. Orangnya mau mengkomunikasikan ke orang lain, mereferalkan, memberikan testimoni, memuji Anda. Nah, pastikan Anda punya komunitas kelompok konsumen yang mana yang mayoritas, Kenapa? Kalau Anda punya mayoritas yang pertama yang negatif, maka otomatis Anda harus siap-siap untuk perang harga atau Anda buang customer-nya, tanda kutip, bukan dibuang langsung, tapi Anda mulai cari konsumen lain yang positif. Tapi kalau Anda punya konsumen yang positif banyak, maka sebetulnya Anda tidak usah ikut perang harga. Anda bisa masuk ke strategi yang ketiga. Ya, jadi pastikan dulu Anda masuk di kelompok mana, konsumen Anda yang negatif, netral, atau yang paling positif. Coach, bagaimana kalau kita punya konsumen yang banyak netralnya, which is sebetulnya ini yang paling populer. Tips saya adalah kebanyakan pengusaha itu punya konsumen yang netral, tidak negatif, tidak positif, asal dia beli, namanya pembeli, gitu ya, bukan konsumen tapi pembeli ya. Kalau butuh baru beli, kalau kepingin ya baru beli. Nah, kepada Anda yang pengusaha yang banyak konsumen populasi yang banyak yang netral, saran saya adalah Anda masuk ke tahap ketiga, yaitu melakukan selling by question. Apa itu? Selling menjual by question untuk pertanyaan. Anda mulai bertanya kepada konsumen Anda, Kak, di luar sana kan banyak yang lebih murah. Boleh saya tahu nggak kenapa selama ini kakak pilih saya? Apa kelebihan yang menurut kakak ingin kami pertahankan sehingga Anda tetap menggunakan kami, walaupun di luar sana lebih murah. Jadi ketika Anda bertanya seperti ini, namanya selling by question, menjual dengan pertanyaan. Orang itu kemudian nggak diingatkan, iya ya, saya cocok kok sama kamu, saya seneng kok sama kamu. Pastikan Anda pilih populasi dulu ya. Jadi kalau populasinya ternyata banyak negatif, ya Anda tanya seperti ini, ya wis bunuh diri pasti dibully tambahan. Ya, pasti jelek-jelekan ya. Pastikan kalau tanya ini kepada populasi yang minimal netral atau kalau bisa positif, Anda akan mendapatkan reinforce, diperkuat. Oke, so selling by question, tanyakan apa yang membuat Anda kepingin mempertahankan kami, walaupun di luar sana banyak opsi, banyak pilihan, lebih murah segala macam. In fact, Anda bisa mendapatkan beberapa tips dari dia. Mas, bro, sebetulnya jualan barang Bapak ini tidak apa-apa, harga sekian, tapi tambahin ini dong, tambahin itu dong. Nah, Anda bisa belajar dengan menjual fitur-fitur yang diminta oleh konsumen secara eksak. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kalau Anda sudah tahu bahwa produsen Anda, konsumen Anda ini mementingkan fitur tertentu, Anda mesti improve ya, minimal dalam bentuk display. Apapun juga di bisnis kita tahu kita butuh display. Display itu kan cover ya. Don't judge the book by its cover, tapi itu kan nggak mungkin. Orang pasti menjudge booknya, pasti menilai buku dari covernya. Maka perbaikin cover Anda. Ya modalin dikit lah, ya Anda packagingnya diganti, fotonya display Anda di internet diganti, dibuat high resolusi, lebih tajam, lebih detail, lebih crisp, lebih menyenangkan gambarnya, ya modal dikit lah, gitu ya. Kan Anda tahu bahwa Anda tidak sedang berusaha untuk price war, ya gunakan modal Anda untuk meningkatkan display, quality, looks, packaging, tebal, enak di handle, segala macam. Semua itu pengaruh dalam bentuk value. Oke, yang keempat yaitu perbaiki display Anda. Kemudian yang kelima adalah yang namanya testimonial. Jadi tadi ada selling by questions, yang berikutnya adalah selling by testimonial. Itu artinya apa? Anda mulai mengumpulkan testimonial dengan kalimat seperti ini. Anda bisa contoh ya. Tadi testimonial dengan kalimat seperti ini. Walaupun di tempat lain ada yang lebih murah, tapi saya milih produk ABC karena ini. Ya, jadi testimonialnya berhubungan dengan harga lebih tinggi tapi lebih dipilih. Iya sih, di tempat ABC ini lebih mahal, tapi saya tetap pilih karena XYZ. Anda bisa, kalau ada bingung, Anda bisa putar ulang vlog ini ya. Intinya adalah menulis kalimat ini, meminta konsumen memberikan testimonial dalam hal ini, dalam hal yang spesifik masalah pricing. Ini membuat Anda memiliki sebuah market share yang lebih jelas, yaitu market share yang Anda bidik adalah market share yang nggak apa-apa lebih mahal, asalkan ABC, asalkan DEF, asalkan XYZ. Itu testimonial yang perlu Anda kumpulkan dan Anda mulai populerkan di market Anda. Oke, funnel nomor 6 yang terakhir adalah yang namanya experience. Ya, kalau Anda bermaksud untuk tidak masuk ke dalam price war, maka satu-satunya jalan adalah selling
atau menjual, mempertahankan konsumen dengan experience atau pengalaman. Apa sih pengalaman itu? Ya sekarang banyak ya di online, free delivery, kemudian free garansi, free ongkos kirim, free return, ya ongkos kirim kembali kalau barang nggak cocok. Anda bisa memberikan apa sesuatu yang bisa membuat konsumen Anda pasti lebih memilih dan menyenangi pilihan atau fitur yang Anda berikan. Tahu dari mana coach? Kembali ke pertanyaan kedua dan ketiga. Setelah Anda qualify konsumen Anda tanya questions. Kenapa memilih saya walaupun tempat lain mungkin ada yang lebih murah. Itu tips saya. Gimana cara Anda menjual ketika kompetitor lagi banting harga. Jangan panik. Ikuti opsi ini, pilih opsi yang Anda cocok, kemudian lakukan dengan kepala dingin. Sampai besok. See you tomorrow. Bye-bye.